Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, nikmat dan hidayahnya. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa obor penerang di persada bumi ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Haja Sofia dari kelas BC 91 angkatan 2020. Akan menjelaskan kembali materi yang telah dipresentasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Indikator pertama, konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Definisi pendidikan. Secara etimologi, pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu education. Education adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam definisi agama, secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Indikator kedua, alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Dengan ini, dosen pendidikan agama Islam harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Intinya dari hal ini, dosen pendidikan agama memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Sedangkan untuk mahasiswa secara aktif menggali dan membangun kemungkinan metodologik yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengalaman keislaman mereka semakin membaik. Indikator ketiga, sumber psikologi, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pendidikan agama Islam dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, sumber psikologis. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenesis atau teis, yaitu makhluk bertuhan, atau ateis, tidak bertuhan, dan setengah teis, ateis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ansyaddu hubban lillah walau yaralladzina dalamu iyaranal azaba annal qawwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal.
Sumber sosial budaya. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultural, yaitu santri dan Muslim biasa. Menurut sumber historis, secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Dan secara yuridis, ada 7 indikatornya, yaitu pertama Pancasila, kedua Undang-Undang 1945 hasil amandemen, ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025, kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, pendekatan substansi ajaran. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang kedua, pendekatan proses pembelajaran agama. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, studi implementasi kaidah 5. Yang kedua, metode tipologi agama. Materi kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Indikator pertama, konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritual. Yang pertama, spiritual dalam bahasa Inggris yaitu spiritual yang berasal kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Yang kedua, dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Jadi, spiritualitas adalah kepercayaan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Indikator kedua, alasan manusia menentukan spiritualitas. Penguatan spiritual perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan dalam kehidupannya. Penguatan spiritual ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan, dan kebertuhanan. Spiritual membuat kita mampu memperdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal yang secara holistik sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Indikator ketiga, sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, sumber psikologis. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir. Kedua, manusia natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat heroic one. Yang pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang melahirkan kecerdasan spiritual yang ditemukan Dennis Bird dan Rudolf Poe dengan menggunakan alat MIJ. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suasana hati dan Aiki. Yang ketiga, penemuan God spot dalam temporal sekitar pelipis. Sumber sosiologi. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Pemahaman manusia tentang kekuasaan adikotrat yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Dan dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan menurut manusia terdahulu. Ketiga, sumber filosofis konsep ketuhanan. Menurut filosofi barat, yaitu Plato, menggunakan dalil kosmologikal bahwa dalam dunia ini, tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda-benda yang terbatas. Rangkaian sebab adalah terus-menerus, akan tetapi dalam logika rangkaian yang terus-menerus mustahil.
Menurut Immanuel Kant, menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Filosofi Islam dalam Dalil Al-Inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa ansbaga alaikum ni'amatu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim mubin. Artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untuk menikmatinya lahir dan batin, dan tidak antara manusia yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Kedua, dalam dalil ikhtiara, mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh kerasasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat. Menurut definisi iman, secara etimologi, amina yukminu imaman, yang berarti yakin atau percaya. Menurut terminologi, hati membenarkan, lisan mengucapkan dan dikerjakan dalam kehidupan. Indikator selanjutnya, cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan atau tajaliyatnya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Pembentukan imam identik dengan pembentukan karakter, di mana beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak. Oleh karena itu, orang beriman kepada Tuhan adalah orang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi, mengidentifikasi diri dengan cara banyak meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku, dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Indikator selanjutnya, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Agar manusia dapat konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan setiap gerak dan sikapnya. Materi ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'da. Sa'da adalah kata bentukan dari suku kata sa'da yang berarti bahagia. Definisi bahagia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Ghazali membagi dua bahagia, yaitu kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal, sebagaimana Allah berfirman pada surah Ibrahim ayat 24 dan 25.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin aslahuha sabitu wa far'uha fis samal. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tuti ukulaha kullahinin bi'isni rabbiha wa yadribulahul amsala nasi la'allahum yatasakkarun. Artinya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Yang kedua, kebahagiaan majasi, yaitu kebahagiaan duniawi yang fana atau tidak abadi. Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Yang pertama, datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Kedua, menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupan serta tujuan manusia diciptakan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan fitnah dan akal manusia. Keempat, mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memberikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Yang kelima, fleksibel, yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Yang keenam, agama yang jauh dan kontradiksi. Dan yang ketujuh, memelihara kesehatan. Indikator selanjutnya, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan. Ada beberapa alasan manusia harus beragama. Yang pertama, dengan beragama manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Yang kedua, dengan beragama manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Yang ketiga, dengan beragama manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Yang keempat, dengan beragama manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Indikator selanjutnya, sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagaimana jalan menuju kebahagiaan. Pertama, sumber filosofis tentang pemikiran agama sebagaimana jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat. Menjalankan agama tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban dan menundukkan diri terhadap Tuhan melalui penyembahan, karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berutang. Kedua, sumber psikologis. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Sumber historis. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Kebahagiaan ditemukan jika ada keserasian antara akal mencari dan sampai kepada Tuhan dan wahyu, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sejak Nabi Adam hingga sekarang, manusia meyakini bahwa alam dan segala isinya serta alam dengan segala keteraturannya tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber sosiologis. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Dengan itu manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah dengan integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Indikator selanjutnya, argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar.
Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, farat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Mengingatkan manusia agar terhindar dari hal-hal yang merusak tauhidullah, dan perkara yang merusaknya adalah syirik, di mana syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu. Menurut Said, hawa yang dapat merusak tauhidullah selain syirik adalah: pertama, sombong; kedua, sifat asum, kezaliman dan sifat al-kis, kebohongan; yang ketiga, perusakan; yang keempat, lupa; kelima, berbuat dosa; dan keenam, sikap ragu menerima kebenaran. Indikator selanjutnya, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid sangatlah penting, sebab jika tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan, di mana Allah sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di alam arwah. Jika tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Materi keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Indikator pertama, konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Definisi Islam secara etimologi, kata Islam berasal dari kata bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Dalam kasus lisan al-Arab dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti semantik, yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep iman. Secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Secara terminologi, iman merupakan pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Konsep ihsan berarti kesempurnaan atau terbaik, adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Konsep insan kamil. Insan kamil berasal dari kata bahasa Arab yaitu insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Jamil Saliba, kata insan menunjukkan pada sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Dalam bahasa Arab, kata insan mengacu kepada sifat manusia yang terpuji seperti kasih sayang, mulia, dan lainnya. Adapun kata kamil dapat pula berarti suatu keadaan yang sempurna dan digunakan untuk menunjukkan pada sempurnanya zat dan sifat, dan hal itu terjadi melalui terkumpulnya sejumlah potensi dan kelengkapan seperti ilmu dan sekalian sifat yang baik lainnya. Indikator selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan, sebagaimana kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqamah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya, dengan begitu menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Indikator selanjutnya,
Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Sumber teologis yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran, yaitu basyar. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha illa annama ilahukum ilahun wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kedua, hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Ketiga, unsur manusia membentuk insan kamil menurut Al-Ghazali, yaitu panca indera, akal, dan nur ilahi. Kedua, sumber historis dan filosofis. Istilah insan kamil pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibn Arabi pada abad ke-14. Menurut Ibn Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikan. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Selanjutnya, karakteristik insan kamil dan metode pencapaian. Karakteristik insan kamil yang pertama, berfungsi akalnya secara optimal. 2, mampu menciptakan budaya. Ketiga, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang keempat, berakhlak mulia. Kelima, berjiwa seimbang. Tingkatan insan kamil menurut Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pemula al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kedua, tingkat menega at-tawasuf. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kisah Tuhan. Yang ketiga, tingkat akhir al-kitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah merealisasikan citra Tuhan secara utuh, contohnya Nabi dan Rasul. Selanjutnya, metode pencapaian insan kamil. Yang pertama, takhalli, berasal dari kata khawalatun yang artinya mengosongkan atau mengasingkan. Kedua, tahalli, berasal dari kata huliya yang mengandung makna memperindah atau mempercantik. Yang ketiga, tajalli, mampu mengejawantahkan nama dan sifat Allah baik dalam bentuk keagungan maupun keindahan Allah. Materi kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Indikator pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, istilah paradigma berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata dikma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks.
Indikator kedua, alasan paradigma Qur'an sangat penting bagi kehidupan modern. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 51, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Artinya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Indikator selanjutnya, sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Sumber historis pada masa keemasan Islam, yaitu karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Karena itu Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Hal itu karena menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Sumber sosiologis. Yang pertama, pengembangan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan Al-Quran. Ketentuan larangannya berfoya-foya, misalnya bukan diarahkan kepada individualnya, tetapi kepada struktur sosial yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, reorientasi cara berpikir dan subjektif ke objektif. Tujuannya, dilakukannya reorientasi berpikir secara objektif ini untuk mengunjukkan Islam pada cita-cita objektifnya. Yang ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Misalnya konsep fukara dan masakin yang normatif dapat diformulasikan menjadi teori-teori sosial. Indikator selanjutnya, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Yang pertama, syumul, artinya bersifat menyeluruh dan sempurna. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya jalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadamuj, artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya. Yang keempat, ajaran Islam bersifat ta'alat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakan berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Dan yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Indikator selanjutnya, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Lebih rincinya, Nurkholis Masjid menyatakan tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan tinggi. Kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut.
Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.